2 tahun menjadi misteri, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi 2021 lalu akhirnya menemukan titik terang. Diketahui kasus tersebut menewaskan seorang ibu bernama Tuti yang berumur 55 tahun dan anaknya Amelia berumur 23 tahun. Polda Jawa Barat menetapkan 5 orang tersangka pada kasus tersebut, yaitu M. Ramdhanu alias Danu sebagai sepupu sekaligus keponakan korban, Yosep Hidayah sebagai suami sekaligus ayah korban, Mimin sebagai istri muda Yosep, serta Arigi dan Abi sebagai anak tiri Yosep. Pelaku pembunuhan terungkap usai Danu mendatangi Polda Jawa Barat dan meminta menjadi justice collaboration. Ia mengungkap keterlibatan Joseph dan pelaku lainnya dalam TKP. Oleh sebab itu, kami Sambas TV akan mengungkap abis misteri yang terjadi di kasus pembunuhan Subang, Jawa Barat ini, yang telah lama hilang dari sorotan layar kaca. Setelah ini, rekan saya Amanda Realisia Putri akan membantu saya yang berada di TKP bersama Kombes Pol Serawan yang ikut andil dalam kasus tersebut. Kepada rekan saya Realisia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bernadetta yang berada di studio. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Kombes Pol Serawan. Di sini Bapak Serawan akan menyampaikan informasi mengenai kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini baru terungkap kembali, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Apa yang Bapak ketahui mengenai modus pelaku sehingga pelaku melakukan pembunuhan, Pak? Untuk saat ini kami dari pihak kepolisian menduga adanya perebutan harta dan yayasan dari Yosep antara istri muda dan istri tua Yosep. Oleh sebab itu Yosep melakukan pembunuhan terhadap istri tua. Di mana tepatnya kasus pembunuhan ini terjadi, Pak? Pembunuhan terjadi di rumah korban, tepatnya di Dusun Cisioti, Desa Jalan Cegak, Kecamatan Jalan Cegak, Kabupaten Subang. Kapan itu terjadinya, Pak? Tanggal 18 Agustus 2021. Untuk saat ini ada berapa tersangka yang saat itu berada di TKP? Pas kejadian ada 5 tersangka yang sudah ada di TKP. Apa benar Pak bahwa terdapat seorang tersangka yang menyerahkan diri? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi 2 minggu yang lalu MR sudah datang ke Polda untuk mengakui perbuatannya, namun kami masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengakui perbuatannya. Nah, dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang sebagai pelaku dan akhirnya kita melakukan penangkapan. Kalau boleh diberitahu, menurut Danu siapa pelaku lainnya, Pak? Untuk oknum lainnya yaitu Yosep Hidayah sebagai suami sekaligus ayah dari korban. Bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan ibu dan anak ini, Pak? Untuk kronologi pembunuhannya sendiri, Yosep menyuruh Danu untuk mendatangi tempat kejadian dan menyiapkan senjata tajam. Setelah mengambil senjata tajam, Danu tidak terlibat langsung dalam pembunuhan ibu dan anak tersebut. Ia hanya mendengar teriakan Amalia dan kepalanya dibenturkan ke tembok. Setelah mendengar teriakan Amalia, Danu langsung masuk ke dalam rumah korban dan menyaksikan pelaku lainnya membenturkan kepala Amelia ke tembok. Baik, terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Serawan yang telah menyempatkan waktunya kepada kami Sambas TV untuk menyampaikan informasi mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sekian dari saya, dan saya harap kasus ini cepat terselesaikan. Dan benarkah bahwa kemunculan Danu setelah 2 tahun lamanya ke permukaan layar itu menjadi jaminan bahwa Danu berkata jujur dan sebenar-benarnya? Saya kembalikan kepada rekan saya Bernadetta di studio. Sekian berita terkini dari Sambas TV, saya Bernadetta Natalia dan rekan saya Amanda Realisia pamit undur diri. Terima kasih. Sebelum masuk ke bagian analisis, yuk kita baca dulu teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berikut ini. Kalian tahu nggak sih struktur dari teks editorial itu apa saja? Nah, kita bahas yuk. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan antara opini dan fakta? Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah suatu hal yang didasarkan pada apa yang didapat secara nyata.
Fakta bisa dilihat atau didapat dari sumber lain, sedangkan opini ialah hal yang dilatari pada asumsi atau pendapat. Dengan kata lain, sebuah opini hanya bersumber dari pendapat, pemikiran, serta pendirian seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa adanya sesuatu yang dibuat-buat, sedangkan opini adalah suatu pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Selanjutnya kita akan menganalisis fakta dan opini yang terdapat dalam teks editorial kasus pembunuhan anak dan ibu di Subang. Fakta dalam teks editorial ini terdapat pada kalimat, saat ini Reskrim Polda Jawa Barat telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini yang pada saat itu terlihat berada di TKP. Mengapa kalimat tersebut termasuk dalam fakta? Karena dalam kalimat tersebut terdapat kata kunci menetapkan dan terlihat, yang artinya Reskrim Polda Jawa Barat dalam menetapkan kelima orang tersangka tersebut yang benar-benar terbukti terlihat di TKP saat kejadian sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk contoh opini dalam teks editorial ini terdapat pada kalimat, Direktur Reskrim Polda Jawa Barat menduga bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan adalah dikarenakan adanya perebutan harta milik Yosep antara istri muda dan istri tua Yosep. Mengapa kalimat tersebut termasuk dalam opini? Karena dalam kalimat tersebut terdapat kata kunci menduga, yang artinya belum ada keyakinan yang disadari oleh bukti-bukti karena baru dalam bentuk dugaan. Kalian tahu nggak sih struktur dari teks editorial itu apa saja? Nah, kita bahas yuk. Nah, untuk struktur teks editorial sendiri ada 3 bagian. Dan yang pertama adalah pengenalan isu. Jadi pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Lalu yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah penegasan. Penegasan sendiri dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Setelah paham dengan struktur yang selanjutnya, kita akan menganalisis struktur dari teks kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Struktur ini terdapat pada paragraf 1-3, karena paragraf tersebut menjelaskan awal mula permasalahan tersebut terjadi. Yang selanjutnya adalah penyampaian pendapat atau argumen yang terdapat pada paragraf 4-6. Karena di bagian ini terdapat pendapat-pendapat orang-orang tertentu seperti yang ada di teks kami, yaitu terdapat tanggapan dari Bapak Kombes Pol Surawan mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, yakni terdapat pada paragraf 7, yang berisi simpulan, saran, maupun harapan dari kami tim redaksi terhadap inti permasalahan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Selanjutnya, yuk kita masuk ke analisis kebahasaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kebahasaan. Yang pertama, kalimat retoris. Sebelumnya, apa sih kalimat retoris itu? Oke, jadi kalimat retoris sendiri memiliki pengertian yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk melakukan sesuatu. Setelah mengetahui pengertiannya, adapun kalimat retoris dalam teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam teks editorial ini, yang termasuk dalam kalimat retoris terdapat pada kalimat, lagi pula, bukankah berbohong adalah dosa besar? Nah, teman-teman, sebelumnya kan udah pernah mendengar belum apa itu kata populer? Yuk kita bahas. Apa sih kata populer itu? Jadi, kata populer ialah kata yang umumnya digunakan dalam kehidupan masyarakat. Menggunakan kata populer bertujuan untuk memudahkan khalayak untuk mencernanya. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu kata populer, selanjutnya kita akan menganalisis kata populer yang terdapat dalam teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yuk kita bahas. Di dalam teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, terdapat beberapa kata populer loh. Contohnya seperti terungkap, menewaskan, penangkapan, pelaku, pembunuhan, korban, dan juga senjata.
Kenapa sih kata-kata ini termasuk ke dalam kata populer? Karena kata-kata tersebut itu mudah dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun, dan biasa dipakai untuk komunikasi sehari-hari oleh masyarakat. Nah, teman-teman, setelah kita menganalisis kalimat retoris dan kata populer, kita masuk ke analisis kebahasan yang berikutnya, yaitu kata ganti petunjuk. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kata ganti petunjuk itu apa? Yuk kita bahas. Nah, kata ganti petunjuk sendiri bisa didefinisikan sebagai jenis kata ganti yang digunakan untuk menunjuk lokasi atau benda tertentu. Jadi, kata ganti petunjuk ini merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Nah, setelah pembahasan tadi, pastinya kalian udah paham dong mengenai kata ganti petunjuk. Berikutnya, yuk kita analisis contoh kata ganti petunjuk yang ada di dalam teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Di dalam teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sendiri, terdapat 3 macam kata ganti petunjuk. Yang pertama, ada kata penunjuk waktu yang ditandai dengan kata saat itu di dalam kalimat. Saat ini Reskrimum Polda Jawa Barat telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini yang pada saat itu terlihat berada di TKP. Yang kedua, ada di kata penunjuk tempat ditandai dengan di sana. Di dalam kalimat, di sana ia melihat pelaku lain membenturkan kepala Amalia ke dinding. Dan yang terakhir, ada kata penunjuk peristiwa ditandai dengan kata hal tersebut di dalam kalimat setelah Reskrimum Polda Jawa Barat meyakini hal tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa sih konjungsi kausalitas itu. Jadi, pengertian konjungsi kausalitas adalah jenis konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, kausa, ataupun kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh dari konjungsi kausalitas sendiri ialah sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, dan yang lainnya. Dan terakhir, kita akan menganalisis konjungsi kausalitas dari teks editorial kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Di teks konjungsi kausalitas terdapat pada kalimat, Direktur Reskrimum Polda Jawa Barat menduga bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan adalah karena adanya perebutan hak milik Yosef antara istri muda dan istri tua Yosef. Dengan kata kunci yang terdapat pada kata karena yang menunjukkan ke atas sebab akibat.